Sebagian pembudidaya skala kecil di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan produktivitas budidaya mereka. Kurangnya akses dan pemahaman tentang penggunaan teknologi turut berkontribusi terhadap kondisi ini. AgriSalts Indonesia Aquaculture Challenge Project adalah kompetisi penjualan berhadiah yang bertujuan untuk meningkatkan adopsi teknologi, aerator, dan autofeeder dengan memberikan insentif kepada sektor swasta yang berhasil menjual atau menyewakan teknologinya kepada pembudidaya skala kecil. Kompetisi ini juga mendorong sektor swasta untuk memberikan pendampingan teknis kepada pembudidaya ikan dan udang. Proyek ini sudah berlangsung selama 4 tahun. Pengelolaan proyek diselenggarakan oleh WWF Indonesia, didukung oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebelumnya saya menggunakan aerator merek lain, ikan ini pertumbuhannya telat, kemudian pergerakannya juga lambat. Kemudian setelah saya pakai alat Banu ini, alhamdulillah hasilnya sudah baik. Jadi ikan bisa tumbuh secara maksimal dan merata. Saya atasi untuk kebutuhan aerasi ataupun oksigen terlarut bagi ikan itu dengan aerator dan pompa-pompa manual biasa yang banyak di pasaran. Dan itu tidak mampu memenuhi kebutuhan saya sebagai petani ikan. Nah, dari hasil penggunaan Banu ini, yang biasanya ikan itu makan itu lambat, sekarang nggak sampai 15 menit langsung habis. Saya dan Pak Tajudin ini ada di bawah kelompok Minajaya di Pulau Merbah. Itu ada anggota yang aktif sekitar sekarang 14 anggota, berdiri sudah sekitar dari tahun 2009. Saya diperkenalkan oleh Mas Hari terkait produk Banu sekitar setahun yang lalu. Yang jelas ada peningkatan produktivitas. Untuk panennya dari 5 kental, kemarin 1,3 gitu, sama 3. Tiap kali rapat anggota itu menyampaikan pada teman-teman untuk merekomendasikan kalau kita bisa mencoba produk Banu ini. Saya mempunyai kolam gitu, itu karena terinfluence teman-teman sih. Beberapa waktu lagi ketemulah dengan teman-teman yang mungkin pengembang lain atau apa. Dari situ mereka ternyata di kolamnya itu menggunakan alat aerator itu dari Banu. Saya uji coba pada satu kolam. Saya dari yang awalnya itu tiap kali panen itu 300-400 kintal. Setelah pakai alat itu bisa hampir 2-3 kali lipat dari sebelumnya. Dalam perkenalkan kepada SHF itu kita biasanya turun langsung ke lapangan, lalu menawarkan apa saja keunggulan dari alat kita, yang mana alat kita sangat membantu di dalam peningkatan DO atau oksigen dalam air. Untuk teknik-teknik kita untuk mendekati ke pelanggan kita, yaitu salah satunya kita mencobakan alat kita langsung ke petaninya. Kami sudah mengikuti kompetisi AgriSalts ini sejak tahun pertama, yaitu 2021. Tahun kelima ini kami sudah menargetkan untuk mengikuti kompetisi TA. Yang kedua adalah kami sekarang alhamdulillah sudah mulai jalan untuk komunitasnya. Jadi ini contohnya adalah di sini di Berbah sini dari 1 orang ya leadernya, kemudian bisa snowball effect. Tambak yang di sini Pak bisa dilihat ada 4 petak ya, 4 petak dengan luasan berbeda-beda. Yang 1 petak paling depan itu paling kecil 600 meter persegi, sedangkan yang 3 petak 1, 2, 3 ini di angka 1500 meter persegi per petaknya. Jadi di siklus awal ini kita pakai ACT kita sudah 82 hari per hari ini. Jadi kita di parsial pertama itu di umur 60 hari. 60 hari kita ngambil 15% dari populasi yang ada. Di parsial kedua ini kita ngambil sekitar 1,5 ton. Asia Cahaya Teknik Prima sendiri kami menjual produk kincir air untuk tambak dan untuk ikan. Untuk pendekatan awal kami biasanya kami melalui sosial media atau juga kami biasanya langsung mendatangi SHF dengan membawa produk kami. Tantangan yang ada ketika kita mengunjungi SHF itu biasanya ketidaktahuan menggunakan kincir itu
apa sih kelebihannya kalau pakai kincir gitu daripada pakai aerator yang lain. Kami dari ACT biasanya lebih menjelaskan ke SHF, kincir ACT dapat meningkatkan DO sehingga hasil budidayanya bisa lebih baik. Awal mulanya juga kami waktu pertama berjalan itu sudah menggunakan kincir. Cuman begitu ada program dari Republik Paname, akhirnya kami lebih full untuk menggunakan kincir dalam sistem budidaya kami. Kira-kira 2 tahun lalu kita mulai 12-an unit lah. Ya, untuk panen yang selanjutnya ini diperkirakan sekitar 7 ton. Dengan luasan peta 2.900, pemakaian kincir ada 10 unit. Kalau dari hasil panen tentu saja sangat meningkat. Saya adalah pemilik Republik Paname yang bergerak di bidang penyedia alat tambak, ada kincir, ada root blower, terus ada alat lain. Saya ikut kompetisi ini sudah 3 tahun. Untuk berikutnya kami punya inovasi baru yaitu nursery pond. Nursery pond dalam artian masuk dalam satu sistem budidaya di kawasan petambak itu. Saya ingin petambak itu sukses supaya kita juga merasakan suksesnya mereka. Dampak yang saya dapatkan dari penggunaan teknologi Finjek ini salah satunya produktivitas udang yang saya kelola itu lebih meningkat tentunya. Untuk pengolahan tambaknya itu urusan suami saya, sedangkan saya yang mengatur keuangannya. Perempuan itu istilahnya tidak harus di bawah lelaki, jadi setara di atas pun juga bisa gitu. Kalau memang hasilnya bagus ya kenapa enggak kalau emang dipegang oleh perempuan gitu. Ya, awalnya itu kan ada undangan seminar di Pendigawi Lampung di Bestari kan. Itu diselenggarakan oleh WWF kan gitu. Nah, kenal Finjet lah di situ itu kan. Tapi setelah pakai Finjet ini bisa menekan biaya listrik yang pertama itu. Habis itu yang kedua itu bisa mempercepat pertumbuhan. Si DO itu bisa menyebar dengan baik gitu daripada pakai kincir. Mungkin kalau dari fiturnya mungkin lubangnya itu agak diperkecil, agak terlalu besar gitu. Mungkin kalau lebih kecil semburannya lebih kencang lagi kan gitu. Kami energi inovasinya terus jalan di kantor. Kami mengembangkan satu konsep namanya autonomous fanjet. Jadi fanjet ini bisa bergerak mengelilingi kolam untuk mendistribusikan oksigen agar lebih merata. Kemudian di feeder kita melakukan perbaikan sistem. Saat kita pendekatan awal ke lapangan, kita pendampingan mereka, instalasi awal, itu juga kita terus terang salah satunya juga kita untuk mendapatkan konten-konten dan untuk mempromosikan produk kita juga di media sosial, di Instagram, di TikTok. Kami itu akan sangat terbantu ketika ada roadshow WWF sebenarnya. Karena WWF punya kapasitas yang besar untuk terobos ke komunitas-komunitas, ke pemerintahan, desa-desa. Ini yang sangat membantu kami untuk dalam memasarkan produk sebenarnya. Kalau lu ada ini penataran di sana BPP itu saya pesan kan di situ berhubung 1. Nah itu saya pesan sama Mas Fahmi. Nah barangnya udah ada, baru saya bikin bioplocknya. Nah, baru saya beli alat itu resin yang L100 itu kan. Manfaatnya juga kita satu itu ngirit BO tadi, yang kedua biar mempercepat pertumbuhan udang, 3 untuk jaga populasi. Ini dipakai resin ini kan itu. Ya sangat bermanfaat. Kalau seandainya nggak ada resin ya bioflok itu nggak jadi kan gitu. Selama proses pembuatan bioflok itu kebetulan ada seminar dari WWF itu dan kebetulan kami diundang, jadi kami ikut untuk menghadiri seminar itu. Dan beberapa produk yang diperkenalkan ada salah satunya dari BWS ini. Kalau keuntungan lebih karena dari kos budidayanya itu dari segi pakan itu lebih berkurang dan listrik sih Kak. Kalau saya lebih ke bantu untuk persiapan kolam, persiapan air. Jadi stereotip budidaya itu untuk laki-laki bisa dipatahkan sih. Perempuan juga bisa kok budidaya gitu. BWS ini melihat masalah terutama di kalangan petani budidaya ikan, bagaimana mereka itu menentukan kebutuhan aerator yang tepat untuk kebutuhan budidaya mereka gitu. Di situ kami berusaha memberikan edukasi yang sangat spesifik. Kita bukannya sekedar menentukan atau menjual aerator, kita membina supaya mereka juga kemanfaatan aerator ini bisa panjang bagi pembudidaya ikan ini.
PT Bumi Wirastaraya ini selain menyentuh langsung ke daerah-daerah, kita mempunyai platform yang pertama itu YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Di sektor-sektor itulah kita bisa menjangkau lebih luas lagi selain dibantu oleh WWF. Dengan mempromosikan penggunaan teknologi melalui AgriSalts, pembudidaya skala kecil mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola tambak secara lebih efektif dan berkelanjutan.